Halo co-friends, jika melihat soal seperti ini, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat model matematikanya terlebih dahulu. Nah, untuk mempermudah penyelesaian, kita buat tabel seperti ini. Pertama, kita misalkan untuk bolu adalah X dan donat adalah Y. Di sini, Rita akan membuat kue bolu dan donat. Untuk satu adonan kue bolu diperlukan 200 gram tepung, terigu, dan 100 gram gula pasir. Nah, berarti di sini untuk bolu, dia 200 gram tepung, dan 100 gram gula. Kemudian, untuk satu adonan donat diperlukan 300 gram tepung, berarti di sini 300, dan 80 gram gula, berarti di sini 80. Nah, Rita hanya mempunyai 9,4 kg tepung terigu dan 4 kg gula pasir. Karena di sini kita hitungannya sebagai satuannya gram ya, maka kita ubah menjadi gram. Rita hanya mempunyai 9,4 kg tepung, berarti kapasitasnya maksimalnya dia punya 9,4 dikalikan dengan 1000. Berarti di sini menjadi 9.400 gram. Kemudian 4 kg gula pasir. Berarti di sini 4.000 gram. Karena dari kilogram ke gram kita kalikan dengan 1000. Nah, dari tabel ini kita dapat menentukan pertidaksamaannya ya, model matematikanya. Yaitu yang pertama untuk yang tepung di sini kan boleh kita misalkan sebagai X dan donat sebagai Y. Berarti 200X ditambah dengan 300Y. Karena di sini dia hanya memiliki 9.400 gram tepung, maka tidak mungkin lebih dari 9.400. Maka tandanya kurang dari sama dengan 9.400. Kemudian kedua ruas kita sederhanakan. Maka ini menjadi, kedua ruas kita bagi 100 ya. Jadi 200 dibagi 100 menjadi 2. X ditambah ini menjadi 3Y kurang dari sama dengan 94. Lalu yang kedua, di sini ada 100X ditambah dengan 80Y kurang dari sama dengan 4000. Nah, ini juga tandanya kurang dari sama dengan ya, karena dia kapasitasnya hanya 4000 ya. Dia hanya mempunyai 4 kg gula pasir. Maka tidak mungkin gulanya itu lebih ya, lebih dari 4000 gram. Nah, selanjutnya kedua ruas kita sederhanakan, kita bagi dengan 20, maka 100 dibagi 20 yaitu 5, maka 5x ditambah 80 bagi 20 4y kurang dari sama dengan 4000 dibagi 20 yaitu 200. Kemudian karena di sini berbicara soal produksi sebuah kue ya, maka banyaknya kue bolu dan banyaknya kue donat X dan Y-nya haruslah bernilai positif. Berarti di sini kita tambahkan pertidaksamaan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Agar banyaknya bolu dan banyaknya donatnya tidak bernilai negatif. Kemudian kita gambarkan grafiknya. Yang pertama kita tentukan terlebih dahulu perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y-nya. Maka di sini untuk garis 2X tambah 3Y sama dengan 94. Maka ketika X-nya 0, maka Y-nya, kita lihat di sini X-nya 0, maka 3Y sama dengan 94. 94 dibagi 3, maka Y-nya adalah 31,33. Kemudian ketika Y-nya 0, maka X-nya berarti di sini 2X sama dengan 94. 94 dibagi 2, maka X-nya adalah 47. Kemudian untuk garis 5X tambah 4Y sama dengan 200 ketika X-nya 0, berarti di sini 4Y sama dengan 200. 200 dibagi 4 yaitu 50. Kemudian ketika Y-nya 0, berarti 5X sama dengan 200. 200 dibagi 5 yaitu 40. Kemudian dari dua titik tersebut ya, kita bisa gambarkan garisnya. Nah, untuk garis 2X tambah 3Y sama dengan 94, dia titiknya di 0,31,33, berarti ada di sini ya Y-nya. Lalu titik 47,0, X-nya 47, Y-nya 0, berarti ada di sini. Nah, kemudian dari dua titik kita hubungkan, maka garisnya akan menjadi seperti ini. Kemudian untuk garis 5X tambah 4Y sama dengan 200, titiknya di 0,50 di sini, dan 40,0 di sini. Lalu kita hubungkan kedua titik, maka garisnya akan menjadi seperti ini. Nah, dalam membuat garisnya perlu kita perhatikan tanda pertidaksamaannya. Di sini pertidaksamaannya kurang dari sama dengan dan kurang dari sama dengan. Ada tanda sama dengannya ya. Karena ada tanda sama dengannya, maka kita buat garisnya garis tegas. Kemudian kita tentukan daerah penyelesaiannya dengan cara uji titik di 0,0.
apakah titik 0,0 termasuk daerah penyelesaiannya atau tidak. Nah, pertama untuk pertidaksamaan 2x tambah 3y kurang dari sama dengan 94. Berarti kita substitusi ketika x-nya 0 ya dan y-nya 0 kurang dari sama dengan 94. Maka hasilnya 0 kurang dari sama dengan 94. Karena pernyataan ini benar bahwa 0 itu memang kurang dari 94, berarti titik 0,0 termasuk daerah penyelesaiannya. Berarti daerah 0,0 daerah penyelesaiannya. Nah, lalu untuk garis 5x tambah 4y sama dengan 200, berarti di sini kita substitusikan ke pertidaksamaannya. Maka 5 dikali 0 ditambah 4 dikali 0 kurang dari sama dengan 200. Lalu 0 kurang dari sama dengan 200. Nah, pernyataan ini juga benar bahwa 0 itu kurang dari 200. Sehingga 0,0 merupakan daerah penyelesaiannya. Nah, di sini juga ada x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Maka x lebih dari sama dengan 0 berarti dari sumbu y ke arah kanan. Ya, karena semakin kanan nilai x-nya semakin lebih dari 0. Kemudian y sama dengan 0 berarti y lebih dari sama dengan 0 berarti sumbu x arahnya ke atas. Karena semakin ke atas semakin lebih dari 0. Maka dari kesemuanya irisannya adalah yang di sini. Sehingga inilah daerah penyelesaiannya. Setelah kita dapatkan daerah penyelesaiannya, kemudian kita tentukan titik-titik pojoknya. Di sini kan titik pojoknya di 0,0, 40,0, 31,33,0 dan perpotongan antara dua garis. Nah, untuk menentukan titik potongnya, berarti kita eliminasikan kedua persamaan garisnya. Nah, di sini kita samakan koefisien dari variabel x-nya ya. Berarti di sini yang di atas kita kali 2, yang di bawah kita kalikan dengan 5. Maka 5x dikali 2 menjadi 10x ditambah dengan 4y dikali 2 menjadi 8y sama dengan 400. Kemudian 5 dikali 2x 10x ditambah dengan 3 dikali 5 15y sama dengan 5 kali 94 yaitu 470. Kemudian kita kurang. Berarti 8 dikurang 15 yaitu minus 7y sama dengan 400 dikurang 470 menjadi minus 70. Maka y-nya sama dengan min 70 bagi min 7 yaitu 10. Kemudian kita substitusikan, maka di sini 2x ditambah 3 dikali 10 sama dengan 94. 2x ditambah 30 sama dengan 94. Kemudian 30-nya kita pindahkan berarti di sini 2x sama dengan 94 dikurang 30 yaitu 64. 64 dibagi 2 yaitu 32. Maka perpotongan antara dua garisnya adalah 32,10. Nah, di sini kita perlu perhatikan titik pojok pada 31,33 ya di Y. Kalau kita lihat di sini kan kita akan memproduksi sebuah kue bolu dan donat. Dan banyak donatnya itu bernilai suatu bilangan bulat ya. Maka tidak mungkin jika banyak kue bolunya bernilai desimal. Berarti di sini kita bulatkan dari 31,33 kita bulatkan ke bawah. Kenapa kita bulatkan ke bawah? Karena kalau kita bulatkan ke atas yaitu 30 jadi menjadi 32,0 ya, 0,32 di sini misalkan. Nah, di atas ini kan sudah di luar dari daerah penyelesaian. Berarti kita ambil yang di bawahnya yaitu 31. Jadi di sini 0,31. Nah, setelah itu kita uji titik 0,31 ini termasuk daerahnya atau tidak. Berarti kita substitusikan ke pertidaksamaannya, yaitu yang tadi pertidaksamaannya adalah 2x ditambah 3y, berarti di sini 2 dikali x-nya 0 ditambah 3 dikali 31 kurang dari 94 ya, kurang dari sama dengan 94. Nah, 3 dikali 31 berarti 93 kurang dari sama dengan 94. Nah, pernyataan ini benar ya. Pernyataan ini benar, berarti titik 0,31 berada di daerah 2x tambah 3y kurang dari sama dengan 94. Kemudian kita substitusi ke pertidaksamaan satunya yaitu 5 dikali 0 ditambah 4 dikali 31. Nah, ini kurang dari sama dengan 200. Nah, 4 dikali 31 yaitu 124 kurang dari sama dengan 200. Nah, pernyataan ini juga benar. Berarti titik 0,31 merupakan titik pojoknya ya, karena berada di daerah penyelesaian. Kemudian kita tentukan fungsi objektifnya. Karena di sini diketahui jika keuntungan yang diperoleh dengan menjual kue bolu yang dibuat dari satu adonan adalah Rp80.000, berarti tadi kan bolu itu adalah X ya. Maka di sini f x, y sama dengan 80.000 X ditambah dengan
keuntungan dari donatnya adalah 60.000. Berarti di sini 60.000 Y. Pertama, kita substitusikan untuk titik 0,31. Berarti X-nya 0, berarti di sini 60.000 dikalikan dengan 31. Maka hasilnya adalah 1.860.000. Kemudian untuk titik 40,0, berarti di sini X-nya 40 yaitu 80.000 dikalikan dengan 40. 80.000 dikali 40 yaitu 3.200.000. Lalu untuk titik 0,0 berarti X-nya 0, Y-nya 0, maka hasilnya adalah 0. Lalu untuk titik 32,10, maka X-nya 32 dan Y-nya 10, yaitu 80.000 dikalikan dengan 32 ditambah dengan 60.000 dikalikan dengan 10. 80.000 dikali 32 yaitu 2.560.000 ditambah dengan 60.000 dikali 10 yaitu 600.000. Sehingga hasilnya adalah 3.160.000. Karena ditanya adalah keuntungan maksimum, berarti keuntungan maksimumnya adalah 3.200.000. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, sekian. Sampai jumpa di soal berikutnya.